sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah membahas teori tentang kemungkinan bahwa All For One besar kemungkinan adalah bapaknya Deku atau yang selama ini dikenal sebagai sosok Midoriya Hisashi, dengan melihat beberapa kasus terkait dan juga cocok logi yang nampaknya memang mengisyaratkan kalau All For One dan Deku lebih dari sekedar antara hero dan villain, melainkan mereka berdua adalah ayah dan anak. Akan tetapi meskipun teori tersebut cukup kuat, ada beberapa poin pula yang menjadi antitesis atau yang bisa menolak kemungkinan bahwa All For One pada dasarnya bukanlah bapaknya Deku. Lantas bagaimana penjelasannya? So, di konten kali ini akan kita bahas alasan mengapa All For One bukanlah bapaknya Deku. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Dasar antitesis. Di konten teori kemarin, kita sudah menjelaskan mengapa banyak teori yang mengatakan bahwa All For One bisa saja adalah bapak kandung dari seorang Midoriya Izuku. Salah satu dari poin pendukungnya adalah dari permainan kata di nama Midoriya Hisashi dan juga era atau umur All For One berkuasa yang sudah sangat lama sekali, yakni ratusan tahun coy. Alhasil, teori tersebut cukup menjadi teori pendukung bahwa All For One bisa saja adalah sosok dari Hisashi sendiri. Tapi ada pula beberapa kemungkinan dan fakta yang bisa mematahkan teori tersebut, mulai dari poin fisik, quirk, dan orisinalitas dari sosok Deku itu sendiri, serta masih banyak lagi kemungkinan yang menjadi antitesis atau pernyataan yang bisa saja membantah bahwa All For One adalah bapaknya Deku. Nah, berikut adalah beberapa poin kuat yang menjadi acuan bahwa All For One pada dasarnya bukanlah bapaknya Deku. Perbedaan quirk dan nama. Sejauh ini, All For One diketahui memiliki nama depan sebagai Shigaraki. Sebab di chapter berapa ya kalau gak salah? Pokoknya di season 5, pada saat dia mengadopsi Shimura Tenko, All For One memberi nama pengganti ke Shimura Tenko menjadi nama Shigaraki Tomura dengan dalih bahwa Tenko kini adalah anak atau kerabatnya. Dan juga pada saat itu, dia mengaku memiliki nama sebagai seorang Shigaraki. Yang jadinya untuk saat ini, nama asli All For One diketahui sebagai Shigaraki pula. Jadi, jika dikaitkan antara Shigaraki All For One dan juga Hisashi, maka ini jelas adalah suatu perbedaan yang nampak dan mengindikasikan bahwa kedua sosok ini pada dasarnya adalah dua sosok yang berbeda. Kemudian pada quirk sendiri, All For One dikenal memiliki banyak quirk yang berjumlah ratusan bahkan mungkin ribuan. Sehingga jika dikaitkan dengan Hisashi yang konon hanya memiliki quirk nafas api, maka fakta yang satu ini bisa menjadi acuan bahwa All For One bukanlah bapaknya Deku. Dan lagi, selama ini All For One tidak memiliki quirk yang sekiranya dapat menciptakan kekuatan api. Serta di chapter 357, di situ All For One hampir mencuri quirk Hellflame Leak Endeavor, yang bisa jadi memang si All For One ini tidak memiliki quirk nafas api. Alhasil, ini menjadi pembeda yang mendasar antara Hisashi dan All For One. Harusnya Deku yang jadi pewaris All For One. Seperti judul di segmen kali ini, alasan mengapa All For One bukanlah bapaknya Deku, karena jika memang All For One adalah bapaknya Deku, maka seharusnya All For One memilih Deku sebagai kandidat pewaris quirk All For One ketimbang Shimura Tenko atau Shigaraki Tomura. Sebab jika Deku adalah anaknya, justru akan lebih mudah mewariskan All For One pada Deku sendiri. Karena dalam aturan quirk menganut konsep keturunan secara genetik. Artinya dengan All For One yang memiliki quirk seperti demikian, maka Deku akan memiliki potensi pula untuk memiliki atau setidaknya menjadi kandidat pewarisan All For One. Hal ini cukup menjadi perhatian sebab jika memang All For One punya anak kandung gitu kan, lalu yang diteorikan itu adalah Deku, harusnya All For One memilih Deku sebagai pewaris All For One, bukan malah memungut Shigaraki dan kemudian memilihnya sebagai wadah All For One. Ya, memang ada tujuan dibalik mengapa All For One memilih Shigaraki atau Tenko. Tapi sekali lagi, jika All For One memiliki anak yang ternyata adalah Deku, maka Deku justru menjadi kandidat yang lebih potensial ketimbang Shimura Tenko. Sebab Deku adalah darah daging All For One dan Deku memiliki DNA dari All For One. Sekarang jika kalian bertanya, tapi kan bang, Deku ternyata bisa tuh jadi wadah One For All. Kan One For All dari All For One juga. Hey, tunggu dulu. Perlu disadari bahwa Deku ini sebenarnya dalam tanda kutip adalah orang random yang tak memiliki quirk namun memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi pahlawan. Lalu karena rezeki anak soleh, maka Deku kemudian diwariskan quirk One For All oleh All Might. Dan jadilah Deku yang istimewa seperti yang kita kenal saat ini. Artinya apa? Jika All For One adalah bapaknya Deku, maka All Might tak perlu memberi quirk pada Deku. Karena beberapa hal. Pertama, Deku adalah anak sang villain. Kedua, Deku sudah punya backup sebagai keturunan All For One. Dan ketiga, para pewaris tidak akan sudi untuk berpindah ke tubuh keturunan musuh bebuyutannya, yakni All For One. So, maka dari itu, di segmen kali ini bisa menjadi alasan mengapa All For One bukanlah bapaknya Deku. Terlalu mainstream.
Ya, pada dasarnya kita seringkali mengetahui bahwa beberapa karakter di anime atau di beberapa franchise film terkenal, ternyata karakter utamanya memiliki bapak yang juga overpower sama seperti anak-anaknya. Contohnya seperti Luffy dengan Dragon yang adalah revolusioner, Naruto dengan Minato yang seorang Hokage, Harry Potter dengan James yang ternyata dulunya seorang murid berbakat, dan di teori kita kemarin ada Luke Skywalker dan Darth Vader yang ternyata adalah sang villain utama. Alhasil, ini tidak luput dari Deku yang diduga memiliki bapak yang sama overpowernya, sehingga beberapa teori pun bermunculan akan kemisteriusan bapaknya Deku. Dan salah satu teori paling banyak bermunculan adalah bapaknya Deku mungkin saja adalah All For One, sebab ini akan merujuk pada kebiasaan karakter utama di franchise film yang bapaknya juga ternyata overpower gitu. Well, di segmen kali ini sepertinya lebih ke argumen pribadi saya tentang cukup mainstream sekali jika Deku ternyata adalah anaknya All For One. Jadi begini, pada dasarnya salah satu nilai jual dari karakter Deku adalah karakter yang memulai perjalanannya dari nol besar, karakter yang tak memiliki kekuatan sama sekali, dan karakter yang didesain sebagai karakter representasi dari statement zero to hero. Sehingga jika saja Deku memiliki latar belakang yang ternyata anak dari seorang villain yang super overpower, maka statement zero to hero yang disematkan pada Deku bakal dibatalkan, dan ini malah bakal merusak orisinalitas dari karakter Deku itu sendiri. Tapi apakah bakal banyak yang tak setuju jika All For One adalah bapaknya Deku? Ya, sangat banyak. Bisa dibilang kubu yang percaya All For One bapaknya Deku versus yang percaya kalau All For One bukanlah bapaknya Deku, itu nilainya 50-50. Karena teorinya memang sangat kuat, namun antitesisnya tak kalah kuat pula. Artinya ada banyak dugaan kuat kalau All For One sebenarnya bapaknya Deku, tapi tak dapat dipungkiri ada kejanggalan tentang teori tersebut, yang justru menjadi fakta di alur cerita My Hero Academia saat ini. So, jadi kesimpulannya, fakta yang terjadi di My Hero Academia sampai dengan chapter terakhir saat ini, di chapter 358 tepatnya saya buat konten ini, maka dengan jelas mengindikasi bahwa All For One bukanlah bapaknya Midoriya Izuku atau yang kita kenal sebagai Deku, yang jadinya All For One dan Midoriya Hisashi adalah dua orang yang berbeda. Lantas, siapakah bapaknya Deku yang sebenarnya? Sejauh ini ya, kita tidak tahu pasti di mana dia sekarang, dan dia masih misterius dengan dua petunjuk, yakni dia memiliki kuil nafas api dan dia bekerja di luar negeri. Udah, itu doang. Tapi ingat, selalu ada plot twist yang Bang Hori rencanakan untuk My Hero Academia. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman sekalian, apakah kalian percaya bahwa bapaknya Deku adalah All For One atau tidak percaya terhadap teori tersebut? Anyway, jika kalian ada argumen pribadi tentang ini, mungkin bisa didiskusikan di kolom komentar. Siapa tahu kalian punya argumen yang cukup masuk akal tentang konten kali ini, ya kan? Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.